Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Marsolina Utagalung dari kelas B24 dengan NIM 2407064. Saya merupakan salah satu mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Di sini saya akan mengulas atau membahas soal UTS Fisika yang ketiga. Baik, kita akan masuk ke soalnya. Yaitu dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Gesekan antar tali dengan katrol dan massa tali diabaikan pada gambar tersebut. Massa A sama dengan 5 kg dan massa B 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara B dan bidang miring adalah 0,2, maka A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Yang kedua, besar gaya benda A dan B. Yang ketiga, yaitu besar gaya normal benda A dan B. Yang keempat, besar gaya gesek pada benda B. Yang kelima, arah gerak sistem. Yang keenam, percepatan gerak sistem. Dan yang ketujuh, tegangan tali yang digunakan. Baik, kita akan membahas soalnya. Baik, kita masuk ke soalnya, yaitu menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Jadi kita akan menggambar gaya-gaya apa aja yang ada dalam gambar tersebut ya teman-teman. Baiklah, kita gambar. ...30 derajat ya. Ini A. Ini B. Ini B. Baik. Di sini kita akan melihat gaya apa saja yang bekerja pada gambar benda A dan B. Di sini kita bisa melihat bahwa di benda A ini terdapat ada gaya yang pertama, yaitu gravitasi. Gaya gravitasi. Kita buat WA. Apakah dia mempunyai gaya normal? Tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh permukaan. Karena gaya normal itu adalah gaya yang muncul ketika suatu benda bersentuhan dengan permukaan. Jadi dia tidak memiliki gaya normal. Pertama itu, ini adalah gaya gravitasi. Yang kedua, mempunyai gaya tegang tali. Gaya tegang tali. Dan gambar B itu mempunyai gaya normal ke atas ya teman-teman, karena dia menghadap, karena gaya normal itu adalah ke atas. Yang kedua, yaitu gaya gravitasi, WB. Karena dia mempunyai arah dan mempunyai sudut, kita akan mencari sudut, berapa besar sudutnya. Jadi karena kita buat sesuai garis horizontal X dan Y. Kalau lurus itu adalah Y, WB. Kalau Y itu adalah cos 37. Yang kedua ini X-nya, WB sin 37. Sin 37 dan
kita bisa melihat bahwa benda B mempunyai gaya tegang tali ya teman-teman. Tegang tali. Gaya T. Tegang tali. Dan yang terakhir yaitu apakah mempunyai gaya gesek? Ya, gaya gesek. Yaitu dia karena dia bendanya arahnya ke atas, menghadap atas, karena dia ditarik oleh benda A, dan benda A itu mempunyai berat 5 kilo sedangkan benda B itu 4 kilo, otomatis benda A akan menarik benda B. Karena benda A itu lebih berat, maka benda B itu akan tertarik sehingga akan menghasilkan gesekan ke bawah, dari bawah. F, G. Ya teman-teman. Oke. Benda A tidak memiliki gaya gesek karena tidak bersentuhan dengan permukaan. Jadi itulah gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B, yaitu benda A hanya memiliki gaya gravitasi dan gaya tegang tali, sementara benda B itu mempunyai gaya normal, gaya tegang tali, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke soal berikutnya, yaitu mencari besar gaya berat benda A dan B. Baik, kita langsung ke rumusnya saja, yaitu berat A sama dengan W massa A dikali gravitasi G, sama dengan di soal diketahui bahwa massa benda A itu yaitu 5 kg. Jadi kita masukkan saja 5 dikali 10 ya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya kenapa 10 itu adalah hitungan tetapan supaya memudahkan kita dalam penghitungan untuk mencari berat ya teman-teman. Ya, berarti sama dengan 50 normal. Yang kedua yaitu mencari massa benda B. WB sama dengan massa B dikali gravitasi, sama dengan, sesuai soal yang ada di atas, diketahui bahwa massa B itu beratnya 4 kg. Maka 4 dikali 10 sama dengan 40 ton. Jadi di sini besar gaya berat benda A 50 Newton dan besar gaya benda B itu 40 Newton. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu mencari besar gaya normal benda A dan B. Baik teman-teman, sebelum kita mencari gaya normal benda A, kita bisa melihat bahwa benda A ini tidak bersentuhan dengan permukaan ya teman-teman. Oleh karena itu, maka benda A ini akan diberi nilai 0. Jadi NA sama dengan 0 ton. Kenapa? Karena tidak menyentuh permukaan. Itu permukaan. Sehingga kita memberi nilainya itu 0. Yang kedua itu kita mencari gaya normal benda B, langsung saja. Karena tadi di besar gaya normal A itu 0, maka sigma FY-nya diam. Jadi langsung saja kita mencari gaya normal B. 1 dikurang berat benda B dikali
cos 37. Cos 37. Kenapa kita mencari dipakai itu adalah cos 37? Karena gaya normal itu ke atas sesuai garis Y. Kalau kita akan memakai cos 37, langsung saja. NB, oh ya maaf teman-teman, tadi di sini NB cos 37 sama dengan 0. Oke, langsung saja. NB sama dengan berat benda B dikali cos 37. Cos 37 sama dengan tadi berat benda B itu adalah 40 dikali cos 37 itu yaitu 0,8 sama dengan NB sama dengan 32 Newton. Jadi berat gaya normal benda B itu 32 Newton, sementara gaya normal benda A itu 0. Kenapa? Karena tidak menyentuh permukaan. Baik, selanjutnya itu yang D, kita mencari besar gaya gesek pada benda B. Baik, seperti yang diketahui di soal, itu diketahui koefisiennya, dimana seperti yang kita ketahui bahwa gaya gesek rumusnya itu ada 2, dan kita juga tidak tahu bahwa benda ini itu dia bergerak atau tidak. Maka kita harus mencari kedua gaya tersebut, yaitu gaya gesek kinetis dan statis. Oleh karena itu kita akan mencari yang statis dulu ya teman-teman. Baik, langsung saja, yaitu kita mencari nilai statisnya ya teman-teman, itu Fs atau statis sama dengan masanya dikali N. Seperti yang kita ketahui, besar massa koefisien gesek statis benda B itu adalah 0,5 ya teman-teman. Maka 0,5 dikali besar gaya normal benda B itu tadi 32 ya teman-teman. 32, 0,5 dikali 32 yaitu 16 Newton. Masuk selanjutnya yaitu besar gaya kinetis. K sama dengan MK dikali N. Di soal diketahui bahwa koefisiensi gaya kinetis benda B itu pada bidang miring itu 0,2 ya teman-teman. Maka 0,2 dikali 32 ya guys, 32 sama dengan 6,4 Newton. Jadi ini kita mencari besar gaya gesek benda B itu adalah ini dulu teman-teman. Baik, kita masuk ke soal berikutnya yang E, yaitu arah gerak sistem. Jadi sesuai gambar kita bisa melihat bahwa di sini diketahui bahwa massa benda A itu adalah 5 kilo, sementara benda B itu adalah 4 kilo. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa benda A ini akan menarik benda B, sehingga benda B itu naik ke atas.
Jadi kita bisa simpulkan karena dia memiliki berat yang lebih besar dibanding berat benda B, maka dia akan menarik benda B naik ke atas, sementara benda A itu akan ke bawah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kecenderungan arah gerak sistemnya itu A itu turun, sementara B itu naik ke atas. Karena benda A memiliki berat 5 kg, sementara benda B itu 5 kg. Baik, kita masuk ke soal berikutnya yang F, percepatan gerak sistem. Baik, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, maka kita harus pecahkan dulu bahwa benda ini bergerak atau tidak. Jadi kita asumsikan benda A dan B itu diam. Oke, maka memakai hukum Newton yang pertama. Jadi kalau Newton pertama itu nilainya yaitu sigma Fy-nya 0. Jadi kita tinjau benda A dulu. Langsung saja ke rumusnya, yaitu berat benda A itu dikurang E sama dengan 0. WA kita turunkan, WA sama dengan, karena di sini kita pindahkan posisi, yang dia di sini minus, berarti di sini dia jadi positif. Oke. Tadi diketahui bahwa berat A itu adalah 50 ya teman-teman. Besar gaya berat benda A itu adalah 50. 50 sama dengan T. Lanjut ke tinjau B. Kita tinjau B. Langsung ke rumusnya T dikurang WB kali sin 37 dikurang FG sama dengan 0. Di sini diketahui T-nya adalah 50 dikurang, tadi besar benda B itu adalah 40. Sin 37 itu adalah 0,6. Dan tadi diketahui bahwa besar gravitasinya itu adalah, kita memakai statis karena diam, kita pakai yang statis 16 sama dengan 0. Jadi 50 dikurang ini 50 turun dikurang 40 dikali 0,6 itu 24 dikurang 16 sama dengan 0. Apakah betul 50 dikurang 24 dikurang 16 itu 0? Kita cari bahwa, baik, kita buktikan bahwa 50 dikurang 24 dikurang 24 dikurang 16. Di sini ditulis adalah 10 ya teman-teman. Berarti
benda karena jumlahnya 10 bukan 0, maka benda ini bergerak. Karena tadi kita asumsikan bahwa benda A dan B itu diam. Ternyata setelah kita tinjau, kita cari tinjau A, B, itu hasilnya 10, bukan 0. Maka kita bisa asumsikan tadi itu bukan diam ya teman-teman, tapi benda kita ini bergerak, bukan diam. Selanjutnya, karena tadi kita bilang asumsinya itu diam, maka kita ganti asumsinya itu sekarang. Kita asumsikan bahwa benda A dan B itu bergerak. Berarti kita memakai hukum Newton yang kedua, yang mana rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Maka kita akan tinjau kembali seperti yang tadi, tinjau benda A ya teman-teman. Benda A yaitu A dikurang T sama dengan, kita masukkan rumus yang ini, MA dikali A. A itu adalah percepatannya teman-teman. WA 50 tadi diketahui bahwa besar gaya berat benda A itu 50 kurang T sama dengan massa benda A tadi adalah 5 kali A, karena A belum diketahui. Jadi ini kita buat jadi persamaan pertama ya teman-teman. Yang kedua, kita mencari tinjau benda B. Tinjau benda B. Tinjau benda B itu T dikurang besar gaya berat benda B kurang sin 37 kurang F G atau F gerak sama dengan MB dikali A. T sama dengan T dikurang, tadi BB nya diketahui 40, sin 37 itu adalah 0,6 dikurang tadi F. Kita memakai yang bergerak ya teman-teman. Tadi kan ada statis dan kinetis. Statis itu untuk yang tidak bergerak. Karena ini kita diketahui bergerak, maka kita memakai yang satu lagi yang kinetis, yaitu 6,4 sama dengan, kita tadi massa benda B itu adalah 4 dikali A. Langsung saja T dikurang 40 dikali 0,6, ini
kali ya teman-teman, ini kali 40 kali 0,6 itu adalah 24 dikurang turun 6,4 sama dengan 4 kali A. Berarti T kurang 24 dikurang 6,4 yaitu 30,4 sama dengan 4A. Lanjut, T 30,4 sama dengan 4A. T sama dengan 4A ditambah 30,4. Ini kita buat menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya kita membuat persamaan 2 itu kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Tadi diketahui bahwa persamaan pertama itu adalah 50 T 50 dikurang T sama dengan 5A. Berarti kita tulis kembali. Oke, kita tulis kembali 50 dikurang T sama dengan 5A. 50 kurang, tadi di persamaan kedua diketahui bahwa T-nya adalah 4A ditambah 30,4. T buka kurung, itu kita kasih buka kurung 50 4A ditambah 30,4. Buka kurung sama dengan 5A. Selanjutnya 50 kita mengerjakan yang di dalam kurung dulu ya teman-teman, yaitu 50 dikurang 4 dikurang lagi supaya ini jadi hilang, jadi kita turunkan saja menjadi hilang A nya tapi di 4 ya, dikurang ini positif ketemu ini kan negatif, jadi minus 30,4. Kita lihat tanda ya teman-teman, negatif ketemu positif itu hasilnya negatif, berarti negatif 4, A nya hilang, jadi ini ketemu ini negatif, di negatif 30,4 sama dengan 5A. Selanjutnya kita buat ini 4A ya teman-teman, 4A. Baik, kita buat yang bervariabel ke angka-angka ke huruf-huruf seperti 50 dikurang 30,4 sama dengan ini 5A nya tetap, karena di sini negatif jadi di sini jadi kita tambah jadi positif 4A. Jadi 50 dikurang 30,4 yaitu 19,6 sama dengan tambah 5A tambah 4A adalah 9A, maka 19,6 dibagi 9 sama dengan A. Berarti 19,6 dibagi 9 nya adalah 19 dibagi
19,6 dibagi 9. Hasilnya 2,1. T 2,1 meter per sekon sama dengan A. Jadi percepatan gerak sistem semuanya itu ya adalah 2,1 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah tegangan tali yang digunakan. Baik, cara pengerjaannya itu yang pertama itu adalah persamaan satu tadi, yaitu 50 dikurang T itu adalah tegangan tali ya teman-teman, sama dengan 5A, itu persamaan satu. Persamaan satunya kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu persamaan kedua ya adalah T, tegangan talinya T sama dengan 4A ditambah 30,4. Oke, 30,4. Berarti di sini adalah T sama dengan, kita masukkan 4. Nilai A tadi sudah diketahui ya teman-teman, yaitu 2,1. 2,1 tutup kurung ditambah 30,4. Langsung saja, 4 dikali 2,1 adalah 8,4 ditambah 30,4 sama dengan 38,8. Jadi tegang tali yang digunakan oleh sistem yaitu senilai 38,8 Newton. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi tentang soal UTS Fisika. Saya kira lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dengan saya menjelaskan atau memberi pengetahuan kepada teman-teman, semoga menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, selamat siang, dadah, sampai jumpa di soal berikutnya.